Assalamualaikum, hai teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratifania. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kata sandang dan kata tugas. Apa pengertian kata sandang? Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar, nomina yang terbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. Kata sandang berfungsi sebagai penentu. Tidak ada para ahli yang menerangkan tentang kata sandang atau artikula. Namun di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, pengertian kata sandang hanya dipaparkan sebagai artikel. Kata artikel yang dimaksud yaitu kata yang berfungsi sebagai pengiring dan mengikuti suatu kata tertentu hingga makna dari kata sandang sejalan dengan kata benda yang diikutinya. Artikula atau lebih dikenal dengan artikel atau nama lain kata sandang, yaitu kata yang pada dasarnya tidak mempunyai arti namun mampu menjelaskan nomina. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang berfungsi menjadi penentu disebut kata sandang. Contoh kata sandang: si, sang, hang, dang, sri, yang, para, kaum, dan umat. Apa pengertian kata tugas? Kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Kata tugas menurut para ahli. Kata tugas menurut Amri bin Abdurrahman adalah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frase untuk mendukung sesuatu tugas tertentu. Pengertian kata tugas menurut Lamuddin Finoza tahun 2009 80-81 adalah kumpulan kata dan partikel yang tidak mempunyai arti leksikal, yakni arti kata secara lepas tanpa kaitannya dengan kata lain. Arti suatu kata tugas ditentukan bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frase atau kalimat. Kata tugas seperti dan atau ke baru akan mempunyai arti apabila dirangkai dengan kata lain untuk menjadi misalnya ayah dan ibu dan ke pasar. Alwi tahun 2003 287. Jenis kata tugas. Kata tugas memiliki 5 jenis, yaitu preposisi, konjungtor, interjeksi, artikula, dan partikel penegas. Yang pertama, preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang secara sintaksis terdapat di depan nomina, adjektiva atau adverbia, dan secara semantis menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan dan di belakang preposisi tersebut. Contoh di, oleh, dengan. Yang kedua, konjungtor. Konjungsi, konjungtor, atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contoh dan atau serta.
Konjungtor dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu konjungtor koordinatif, konjungtor korelatif, konjungtor subordinatif, dan konjungtor antar kalimat. Konjungtor koordinatif. Konjungtor yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama dinamakan konjungtor koordinatif. Contoh konjungtor koordinatif adalah dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Konjungtor korelatif. Konjungtor korelatif adalah konjungtor yang menghubungkan dua kata frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Contoh konjungtor korelatif, baik maupun tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga, demikian sehingga, sedemikian rupa sehingga, apakah, atau entah jangankan pun. Konjungtor subordinatif. Konjungtor subordinatif adalah konjungtor yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat. Kelompok konjungtor subordinatif ialah konjungtor subordinatif waktu, konjungtor subordinatif syarat, konjungtor subordinatif pengandaian, konjungtor subordinatif tujuan, konjungtor subordinatif konseptif, konjungtor subordinatif pembandingan, konjungtor subordinatif sebab, konjungtor subordinatif hasil, konjungtor subordinatif alat, konjungtor subordinatif cara, konjungtor subordinatif komplementasi, konjungtor subordinatif atributif, dan konjungtor subordinatif pembandingan. Konjungtor antar kalimat. Konjungtor antar kalimat menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh konjungtor antar kalimat ialah biarpun demikian begitu, sekalipun demikian begitu, walaupun demikian begitu, meskipun demikian begitu, sungguh pun demikian begitu, kemudian sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahwasanya, malahan, bahkan, akan tetapi, namun, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu. Yang ketiga, interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah partikel yang mengungkapkan rasa hati pembicara. Secara struktural, interjeksi tidak bertalian dengan unsur kalimat lain. Interjeksi umumnya berupa bentuk dasar, meskipun ada juga yang berbentuk turunan. Banyak interjeksi yang digunakan dalam bahasa lisan atau bahasa tulis yang berbentuk percakapan. Karena itu, umumnya interjeksi macam itu lebih bersifat tidak formal. Jenis-jenis interjeksi: interjeksi kejijikan, interjeksi kekesalan, interjeksi kekaguman atau kepuasan, interjeksi kesyukuran, interjeksi harapan, interjeksi keheranan, interjeksi kekagetan, interjeksi ajakan, interjeksi panggilan, dan interjeksi simpulan. Untuk contohnya, kalian bisa melihat sendiri ya, teman-teman. Yang keempat, artikula. Artikula atau kata sandang tadi sudah saya jelaskan ya.
pengertian dari artikul atau kata sandang, sekarang saya ingin membahas mengenai kelompok artikula. Yang pertama, artikula yang bersifat gelar. Contoh, Sang Sri Hang Dang. Yang kedua, artikel yang mengacu ke makna kelompok. Contoh, para kaum umat. Yang ketiga, artikel yang menominalkan. Contoh, si yang. Yang kelima, partikel penegas. Partikel penegas adalah bentuk untuk mengungkapkan penegasan yang meliputi kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Dalam bahasa Indonesia ada 4 partikel penegas, yaitu kah, la, tah, dan pun. Yang pertama, kah. Contoh, apakah ayahmu sudah datang? Yang kedua, lah. Contoh, pergilah sekarang sebelum hujan turun. Yang ketiga, tah. Contoh, apatah artinya hidup ini tanpa engkau? Yang keempat, pun. Contoh, kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.